Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda saat ini sedang merekam berdasarkan pemikiran evaluasi dari sesuatu yang terasa merupakan hal yang coba dibangunkan oleh keadaan yang tidak remeh. Jadi umat muslimin muslimat Indonesia mendapatkan rezeki, dikenal oleh orang-orang kuat di dunia ini dengan pengetahuan yang tidak biasa, ya kan? Jadi ini harus diakui nih, orang-orang kuat di seluruh dunia nih, negara manapun, ya kan, Eropa, Amerika, pokoknya orang-orang yang ada di seluruh dunia awalnya dulu merasakan mengenai Indonesia adalah hal yang sebagaimana terpikirkan, ya kan. Lalu tiba-tiba sebagaimana hal yang terpikirkan berubah dikarenakan hal yang terpikirkan juga. Mau gak mau hal itu menjadi pemikiran yang bagaimana tuh, coba. Dulu kan Perang Dunia ke-1, ya kan, atau zaman Perang Dunia ke-1 Austria, Perang Dunia kedua adalah Hitler. Selain itu, di sisi yang lain terjadi juga perang secara bersamaan dikarenakan hal yang menyerupai di keadaan yang tak bermaksud setujuan. Jadi untuk Perang Dunia ke-1 terjadi perang, terjadi juga di keadaan yang lain namun tak bermaksud setujuan. Perang Dunia kedua juga gitu, bermaksud serupa namun tak bersetujuan, ya kan, tak bersetujuan artinya sama-sama terjadi perang, bisa setuju namun enggak satu tujuan, karena mereka melakukan hal yang dilakukannya karena kemampuan. Contohnya Jepang kan perang juga. Waktu Perang Dunia ke-1 terjadi perang juga di Afrika, ya kan, di Afrika, di Amerika itu terjadi perang juga tuh, di Asia. Nah, semuanya akhirnya terkumpul menjadi suatu keadaan kehidupan. Tiba-tiba saat ini nih, Rusia menjadi negara kuat, Amerika menjadi negara kuat, Jepang, Cina, ya kan, Jepang begitu, Rusia begitu, Amerika begitu, Cina begitu. Lalu sekarang ada Saudi Arabia ada indikasi menjadi negara terkuat dalam hal yang menjadi rezeki masing-masing.
Iran mencoba juga, ya kan. Intinya nih keadaan nih terjadi menjadi seperti sebagaimana diketahuinya. Kalau dipikirkan, ya kan, Inggris begitu, begini, Mesir tuh kan tadinya negara kuat tuh Mesir, atau zaman Firaun. Kalau jadi begitu, Indonesia terpikirkan lagi karena ada, oh ternyata ini nyata nih, anak terkenal di dunia nih, membawa efek pemikiran berbeda oleh mereka yang berpikir nih, akhirnya menjadi bentuk tujuan yang tidak sama setujuan. Jadi akhirnya bagaimana caranya, ya kan, mendingan ini aja deh, nggak usah berpikir rumit, yang pasti-pasti aja udah fokus percaya kepada ahli agama tanah suci Mekah Madinah. Soalnya banyak nih ternyata yang terjadi, ya kan, orang belajar mengaku di sana sini, bahkan di Universitas Madinah sekalipun, ya kan, namun bentuknya ternyata sama, tidak setujuan. Akhirnya bila keadaan sudah seperti itu, sama seperti yang terasakan, ternyata banyak pemikiran-pemikiran entah dari mana tuh, ya, beragam usia berpikir, usia muda, remaja, usia bapak-bapak, bahkan sudah dibilang hampir jadi kakek-kakek, nenek-nenek, memiliki pemikiran, ya kan, dapat ditemukan di dunia media sosial, berbicara mengenai pemikiran kehidupan, otomatis membicarakan agama, membicarakan ini, membicarakan itu. Yang terjadi ternyata adalah, jadi pengennya bagaimana kalian semua nih, muslimin muslimat atau orang-orang yang beragama lain yang ada di Indonesia, inginnya Indonesia seperti bagaimana? Jangan seperti mereka yang mengutarakan soal Taos tuh tulisannya THAOS, itu bahasa Yunani yang berarti adalah kuasa menguasai. Satu yang kuasa menguasai. Sebenarnya Taos itu bukannya raja, juga bukannya dewa, tetapi adalah rencana. Jadi Taos itu sebetulnya adalah filosofi Yunani yang menjadi keyakinan, seperti kisah Zeus, ya kan. Umumnya hayal-hayalan adalah berbentuk filosofi, artinya adalah sesuatu rencana, wacana, tujuan, melakukan pemikiran yang berdasarkan tidak disetujui berdasarkan kebenaran harafiah yang sebenarnya. Kenapa begitu? Harafiah kebenaran yang sebenarnya yang disetujui sebetulnya adalah seperti kalau kita baca Al-Quran tuh kan ada kisah-kisah Nabi dan Rasul, ya kan, kisah-kisah Nabi dan Rasul, terus ada kelakuan yang ada di kehidupan ini harus bagaimana di kehidupan. Lalu ada cerita-cerita Namrud, Firaun, terus ada
mereka berkata, oh nggak begini, oh nggak begitu, maksudnya yang ada di kehidupan ini gitu. Jadi intinya adalah kehidupan terasa benar adanya, namun tidak dapat dimaklumi bila benar adanya itu hanya malah menambah-nambah problema, ya, hanya menambah-nambah problema. Sama seperti pemikiran kapal Titanic, ya kan? Ada yang inget, ada yang pernah ini gak mengetahui soal sejarah kapal Titanic? Kapal Titanic tuh adalah kapal besar, kapal pesiar yang pada zaman revolusi industri menuju perkembangan teknologi modern akhirnya mengutarakan kapal ini nggak bisa tenggelam, katanya nggak bisa tenggelam dikarenakan ketelitian rumit, hukum fisika, matematika, biologi, ya kan? Hukum fisika, matematika, biologi. Akhirnya berlayar, malah tenggelam, menabrak ini apa tuh, es terapung, ya kan? Sebuah es yang besar yang ternyata menenggelamkan, yang menjadi awal mula tenggelamnya kapal Titanic. Logika sebenarnya kan kapal itu dibilangnya es, ya kan, nggak ada unsur batu. Jadi kalau dipikirkan sejarah kapal Titanic, kapal Titanic menabrak pulau es atau es terapung. Itu es tuh nggak ada itu tuh nggak ada unsur batu, katanya. Semuanya es, berarti air yang membeku, ya. Air yang membeku. Logika sederhananya itu es yang membeku itu kalau menabrak kapal yang cukup besar, esnya akan hancur, kapalnya aman, atau esnya tetap hancur, kapalnya oleng, ya kan? Jadi misterius juga nih, bikin pemikiran lebih, ya kan? Katanya nabrak kapal es, lalu kapal tenggelam, sebenarnya apa yang terjadi, ya kan? Gitu. Apa pas nabrak kapal es, lambung kapalnya robek, ya kan? Sekarang kalau dipikirkan pakai ilmu nih, ada kapal menabrak pulau es, apa iya lambungnya robek, lambungnya gitu, lambung kapal itu kan aneh lagi kan. Udah begitu berarti kan nggak setujuan, ya kan? Artinya juga tetap itu kapal tenggelam gara-gara menabrak kapal es, padahal dibilang itu kapal penemuan bersejarah, karena belum ada kapal yang seperti itu diketahui secara umum, ya kan? Kapal yang diketahui secara umum yang seperti yang dipikirkan hanya kapal Titanic, namun bukan nggak mungkin di tempat lain ada kapal yang lebih seperti sejarah Jerman tuh mengenai penelitian bom atom, ya kan? Ternyata ketika peneliti apa itu yang namanya Merkuri itu yang meneliti unsur atom, ya kan? Ternyata diteliti juga sama ilmuwan Adolf Hitler sampai ke bentuk pengen dijadikan bom, ya kan? Ternyata ilmuwan Adolf Hitler mengetahui ini unsur atom ini bisa menjadi bom nih, ya kan? Ternyata ada ditemukan laboratorium penelitian atom untuk menjadi bom, seperti ditemukan juga ternyata ilmuwan Jerman mencoba membuat rudal dan roket serta kapal anti radar, ya kan? Kapal anti radar, udah begitu radar canggih. Jadi dahsyat nih sejarah
Perang Dunia Kedua di sisi kisah Jerman, ya kan, dahsyat. Umumnya semua teknologi menuju dari kemisteriusan apa yang dilakukan dengan Adolf Hitler. Jadi tablet, handphone, satelit, pesawat tempur, kapal selam, rudal, radar, ilmu sandi militer, ya kan. Kenapa bisa begitu, ya kan, ini. Terus Indonesia perang dunia kedua. Sebelum perang dunia kedua kita berpikir perang dunia ke-1, ya. Waktu perang dunia ke-1 Indonesia kayak gimana, ya? Karena sebenarnya dulu pernah berpikir tuh, waktu perang dunia ke-1 Indonesia gimana? Oh, ternyata kalau menurut sejarah sekolah, perang dunia ke-1 Indonesia kisah-kisah kerajaan Demak, Majapahit, ya kan, terus Sriwijaya, kerajaan Kalimantan, kerajaan pulau lain, ya kan. Intinya di saat ada kerajaan itu ada penyebaran agama yang datang melalui jual beli perdagangan, ya kan. Akhirnya jual beli perdagangan yang dibawa pedagang-pedagang ingin membeli apa yang ada di Indonesia dan menjual apa yang mereka bawa, ternyata membuat penyebaran agama, contohnya agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, dan agama Kristen. Penyebaran agama Hindu, agama Buddha ada kisahnya sendiri, ya kan, gimana cara penyebarannya di Indonesia ketika itu. Penyebaran agama Islam sudah diketahui, ya kan, dari pedagang asal Timur Tengah, India, Bangladesh, ya kan, sampai mengenai kisah itu tuh yang dari Cina tuh yang kita beragama Islam tuh, ya kan. Berarti sampai juga mengenai penyebaran agama Kristen, ya kan. Intinya semua terjadi itu di saat perang dunia ke-1, ya kan. Di Eropa lagi terjadi begitu, di Indonesia lagi terjadi begitu, ya kan. Akhirnya tiba di fase perang dunia kedua. Jepang udah begitu, ya kan, Eropa begitu. Ya, ternyata di Eropa ada pusat orang-orang berpikir, yaitu ilmuwan yang ide-ide mereka menjadi bentuk kedikdayaan yang ada di zaman sekarang. Roket, satelit, ya kan, telekomunikasi, bahkan sampai dunia keuangan, ya kan. Ternyata dunia keuangan yang mendominasi keadaan di dunia ini berasal dari Jerman salah satunya, ya kan. Jerman, Inggris, ternyata emang berasal dari Jerman, seperti Rothschild tuh, Rockefeller, ya kan, ternyata dari Jerman, ya kan. Aneh juga, ya, kalau pikir-pikir, anehnya kok bisa begini begitu kebetulan atau gimana nih. Udah gitu ternyata berkoreksi ke Inggris gini. Jadi intinya nih, mereka ternyata merasakan sesuatu yang membuat Anda berpikir seperti, jadi Indonesia akhirnya menjadi begini, ya kan. Dari zaman itu sampai sekarang pengennya gimana nih orang-orang Indonesia. Orang juga berpikir, kan, menyimpulkan seperti Anda bilang, ilmu kalam atau meneliti dari kehidupan seperti orang Yahudi mempelajari itu juga. Jadi kalian nih pengennya gimana nih Indonesia? Kalau intinya, kalau Anda pengen hijrah ke tanah suci,
insya Allah bawa keluarga anak bantu ya, ya Malik bin Salman anak kalau insya Allah rezeki apa yang anak ungkapkan sampai ini ke Malik bin Salman dan putra mahkotanya tuh Muhammad bin Salman, karena nggak tahu bahasa Arabnya pangeran atau putra mahkota apa. Kalau Sayyidina untuk sahabat Nabi nggak tahu, seperti maksudnya untuk Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Abu Bakar, maksudnya kalau itu kan pokoknya begitu deh, Anda nggak boleh maksud yang aneh-aneh, jadi begitu. Terus sekali Jaber datang ya kan, sekali Jaber pengen menetap di Indonesia sambil membawa adik-adiknya, keluarganya kan, menikahkan ya kan. Anak justru pengen ke tanah suci ya kan. Ya sekali Jaber meninggal, terus adik-adiknya masih ada di Indonesia karena menjalani kehidupan. Sekarang apa tuh yang dilakukan keluarganya sekali Jaber, seperti adiknya Syekh Muhammad Jaber ya kan, dan adiknya yang lain tuh Ahmad Jaber contohnya. Apa tuh, coba deh, Anda sih nggak tahu, yang ada mereka berdakwah ya kan, membuat sekolah ilmu pengajaran Al-Quran itu semuanya berhubungan atas apa yang akan terjadi sebelum terjadi, karena apa yang akan terjadi dan apa yang akan sebelum terjadi berdasarkan yang terjadi di kehidupan ini. Saat ini ada orang berbicara mengenai agama juga kan, jadi intinya begini nih, semoga teringat ya muslim Hakiuti muslimin muslimat. Kalau ada orang berbicara mengenai Yesus lalu dikaitkan dengan Nabi SAW, seperti mereka mengatakan begini, oh Yesus begini, cuman pengucapannya Yesus adalah Nabi SAW ya, hanya karena membawa dalil surah itu tuh, surah yang ada di Al-Quran tuh, itu artinya kekurangan ilmu. Al-Quran itu sungguh benar, karena firman Allah maha benar, firman Allah ya kan. Hanya saja Tuhan kan maha kuasa ya kan, saking kuasanya Tuhan ketika makhluk berpikir, kalau misalkan berpikir jangan lupa berdoa ya kan, walaupun udah sekolah atau lahir dalam keadaan orang beragama bisa mati kekal di neraka. Kehidupan ini nyata, ada kayak begitu. Ada orang lahir dari keluarga beragama taat, belajar agama sampai mati, SD, SMP, SMA, kuliah, setelah lulus tetap terus belajar agama, tapi matinya kekal di neraka. Padahal niat selalu berdoa ya kan, dan minta perlindungan Allah SWT, tapi mati menemukan neraka. Ada yang kayak begitu, jadi hati-hati. Ya begitu kan dipikirkan lagi kenapa ya kan, itu bisa. Jadi begini nih satu contohnya, kalau ada orang berbicara mengenai Yesus lalu disamakan atau diserupakan dengan Nabi SAW, itu haram mutawatir tuh, jangan dipercaya ilmunya atau jangan dipercaya kebenaran haknya berdakwah. Tapi karena keadaan bermacam-macam, bisa jadi dia hilaf ya kan, memperbaiki, karena hal itu bisa terjadi siapa saja ya kan, mengenai karena apa yang terjadi di kehidupan ya kan hal itu diketahui karena oh Yesus begini, seperti anak dulu mengetahui ya kan, oh Yesus Nabi Isa
katanya gini-gini kan. Itu berada tuh di ingatan anak tuh, ya kan. Yesus itu pandangan orang Kristen, ya kan. Padahal kalau di pandangan orang Islam, Nabi Isa alaihissalam ternyata nggak begitu hal yang sebenarnya. Kenapa begitu? Anda mendapatkan itu awal mengarah tujuannya berawal dari dakwah Syekh Jaber. Syekh Jaber waktu itu pernah membicarakan ditanya sehingga membahas soal Nabi SAW dan pemahaman orang Kristen mengenal Yesus. Ketika Syekh Jaber berbicara begitu, dia tidak mengsatu sosokkan atau menyerupakan itu. Jadi dia berbicara mengenai itu, dia memisahkan ini Yesus, ini Nabi Isa, jadi nggak sama. Sedangkan dia tetap membacakan surah Al-Quran mengenai kisah Nabi Isa alaihissalam yang soal umat Nasoroh tuh yang memfitnah Nabi Isa alaihissalam. Cuman ketika dibicarakan itu terasa gitu nggak sama. Maksud paham deh, ya kan, ketika membicarakan dua sosok yang berbeda. Kalau seperti itu, perang dunia ke-1 begini begitu gitu. Pokoknya kehidupan nih yang tingkat tinggi nih, ya kan. Walaupun sudah berusaha sangat kuat, kalau nggak rezeki nggak akan bisa kuat, ya kan. Jangan disangka, ya kan. Itu Jepang, ya kan, Korea, semua negara mengirimkan orang untuk belajar dan meneliti ilmu, ya kan. Coba bayangkan baik-baik tuh. Siapa negara mana yang nggak mengirim orang untuk belajar ilmu, ya kan. Ilmu ekonomi, ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu fisika. Namun apa yang terjadi, ya kan. Amerika tetap kuat, Eropa tetap seperti itu, Jerman tetap begitu tuh, ya kan. Keren nggak jelas tuh Jerman. Rusia begitu, agak misterius, kuat, keren juga, tapi seperti menarik ya. Berarti jadi nih kalau Rusia nih kuat begitu, aneh-aneh nggak jelas tuh. Kalau Amerika begitu, aneh-aneh nggak jelas juga, cuman yang terpikirkan berbeda, ya kan. Jadi intinya begitu. Jadi ingat ya, kalau ada yang mendengar mengenai pembicaraan Yesus selalu mengsatu-satukan dengan Nabi Isa alaihissalam, jangan percaya. Bisa jadi dia hilaf, bisa jadi itu menjadi keyakinannya. Kalau sudah menjadi keyakinannya, orang itu nggak benar total, ya kan, apapun yang terjadi, ya kan. Misalkan dia bisa keras gitu, oh ini gini. Cuman kalau sudah begitu, ada lagi arah luasnya menuju arah tujuan, ya kan. Hal-hal selanjutnya yang terbuktikan atau terpikirkan kan, gitu intinya. Lalu jadi nggak ada tuh ceritanya, ya kan. Jangan seperti orang Kristen, ya kan. Orang Kristen memuja Yesus, tapi banyak orang Kristen meneliti Injilnya dengan bahasa Yunani, ya kan. Aneh, banyak penyesatan juga kan. Agamanya udah salah, penyesatan juga. Jadi kehidupan nih kan, contohnya orang Hindu, orang Buddha, agamanya udah begitu, ya kan. Tetap aja kalau ditanya apakah ada penyesatan yang dilakukan oleh umat kalian, ada. Mereka menjawab tuh, iya, di agama kami ada umat kami yang menyesatkan kami. Dengan apa? Dengan agama kalian juga gitu. Iya, jawabannya begitu juga. Jangan dibilang nggak ada juga. Ya kan orang Hindu, ya kan, begini begitu. Seperti anak pernah tuh menonton acara video singkat mengenai artis India. Jadi artis India punya penggemar, ya kan. Artis India punya penggemar, penggemarnya terekam di kamera televisi mengatakan, kau sudah seperti Krishna bagi dia gitu.
seperti dewa-dewa yang berada kuil-kuil, kata-katanya jelas gitu, gini. Ternyata apa yang terjadi begitu bukan dia doang, ada lagi seperti orang makan mayat di Sungai Gangga tuh, ya kan? Ternyata orang makan mayat di pinggiran Sungai Gangga tuh bagian penyesatan yang terjadi di agama mereka. Ternyata agama mereka nggak setuju mengenai itu, tapi tetap terjadi. Kayak gitu-gitu, ya kan? Agama Buddha. Nah, kalau agama Kristen, jadi ada orang beragama Kristen membawa pemikiran mengenai penggunaan bahasa Yunani seperti Taos, ya kan? Ini itu hanya karena ingin membenarkan pemikiran mengenai kata-kata Yesus gitu kan. Yesus kan terdengar, ya kan? Yesus dari mana tuh? Oh, Yunani, gini Kristus, ya kan? Hanya karena pemikiran mengenai Kristus dari mana tuh bahasa gini, lalu tertuju, ya kan? Oh, bahasa Yunani, jangan bahasa Yunani gini. Tapi ada juga yang menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Israel, bahasa Bani Israel, ya kan? Lalu ada yang mengatakan juga katanya agama Yahudi karena agama suku, ya kan? Enggak, jadi ingat, ya kan? Kalau ada agama yang didapat dari Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi ada agama nih yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk makhluk, ya kan? Itu agama itu bukan berdasarkan sesuatu yang terjadi di tempat terjadinya, atau enggak? Misalkan waktu itu agama Yahudi, ya kan, berada di orang Bani Israel atau orang Yahudi, ya kan? Lalu namanya agama Yahudi, ya kan? Sebenarnya orang Yahudi bukan berarti suku tuh, ya kan? Orang Nasrani sekarang belum tentu loh asli. Jadi karena belum tentu, ya kan, sebaiknya jangan dipikirkan mengenai apakah Yahudi itu suku. Yang dipikirkan apa? Bani Israelnya aja. Karena di Al-Quran penyebutan Yahudi itu untuk umat beragama, ya kan? Umat beragama, bukan suku, bukan kaum, ya kan? Kalau kaum umumnya disebutkan mengenai Bani Israel, Israel, ya kan? Israel, maksudnya orang-orang itu tuh, orang-orang yang mengaku beragama Yahudi, khususnya Nasrani, ya kan? Pokoknya intinya begitu deh. Yahudi, Nasrani, bukan kalau Nasrani kan bilang karena Nazaret, ya kan? Ini banyak orang so tahu sebetulnya, karena Nasrani awalnya adalah agama tempat, karena tempatnya di Nazaret, jadi namanya Nasrani, Nasaroh, ya kan? Itu nggak begitu. Kenapa nggak begitu? Sekarang gini deh, dulu saya Jafar juga pernah membahas, nggak ada cita-cita kayak begitu. Dia menerangkan gini gitu, cuman kesimpulannya jelas, ya kan? Oh, ini kalau misalkan Yahudi bukan agama suku, bukan agama ini, bukan karena satu tempat gini, tapi untuk semua agama, untuk semua. Karena ketika itu Yahudi itu, agama Yahudi itu diberikan oleh Tuhan untuk makhluk jin dan manusia. Artinya kalau dibawa ke tempat lain di bumi ini akan tetap benar adanya, bukan karena untuk itu ini aja gitu. Kalaupun keberadaannya diketahui menjadi rezeki pada yang diketahui, bukan berarti bukan untuk semua. Sama seperti yang terjadi di Perang Dunia ke-1, ya kan? Diketahui kan, ternyata efeknya apa? Terperbaiki, ya kan? Wah, salah tuh, akhirnya terjadi begini gitu, ya kan? Akhirnya begini begitu, semuanya bencana, ya kan? Terusnya ini apa tuh? Contohnya piramida, ya kan? Piramida tuh bentuk segitiga,
orang Mesir bikin piramida, ya kan? Coba dipikirkan baik-baik. Orang Mesir bikin piramida, ternyata di benua Amerika, suku Aztec ataupun yang ada di daerah Peru ataupun di negara daerah lain bikin piramida juga, padahal mereka nggak bertemu tuh, ya kan? Jangan dibilang karena sesuatu yang tersampaikan seperti angin yang bertiup. Intinya kesimpulannya bukan begitu, seperti Anda bisa terkenal gini. Tak dulu, ya kan? Pemikirannya harus mantap, harus tepat nih. Salah berpikir akan mengefek domino. Ini nih mengkhawatirkan, akan mengefek domino, mengkhawatirkan. Karena satu dengan yang lainnya sama-sama saling melindungi, ya kan? Sama-sama saling melindungi. Seperti awal terjadinya perang atau sebelum terjadinya perang, hanya karena sesuatu hal yang saling melindungi. Kalau sudah begitu terjadi, bisa disimpulkan kan apa yang akan terjadi kan. Kamu menyesatkan ya, kamu gini-gini, tadi teliti itu apa yang terjadi, ini terjadi karena apa nih, ya kan? Kehidupan ini kan saling meneliti sebetulnya akan bagaimana gitu. Jadi intinya kalau ada orang berbicara mengenai Yesus lalu diserupakan dengan Nabi SAW dengan kisah yang berbeda, seperti orang ada yang berbicara Yesus begini, oh bukan, Yesus itu kata orang Islam bukan begitu, itu bahasanya salah tuh kalau sudah begitu, ya kan? Karena panjang lebar begitu aja deh pemikirannya, kan? Intinya kalau bahasanya begitu udah salah. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, dulu Anda pernah berpikir juga, ya kan, lanjutannya kan, intinya begini aja deh, kita muslimin muslimat kan, Anda nih rekaman didengar banyak orang nih, insya Allah, ya kan, secara misterius Anda merasakan ya, cuman nggak tahu juga sebanyak apa. Intinya fokus aja deh, percaya bergolongan dengan ahli agama Islam di Mekah Madinah. Untuk kalian yang bukan beragama Islam, kalian harus fokus ke orang-orang yang seperti yang aku maksud, ya kan? Apa yang aku maksud bukan berarti nggak ada di agama kalian. Yang aku maksud nih orang-orang yang benar nih berpikirnya, cara berpikirnya menerangkan, mengungkapkan, berada tujuan, bersanakan kehidupan, ya kan? Apa yang kupikirkan nih mengenai agama aku bukan berarti nggak terjadi di agama kalian. Intinya kesimpulannya cuma satu, ketika mati hanya sosok yang dipuja-puji saja yang tidak akan pernah sama. Apapun yang terjadi di kehidupan akan bisa sama. Hanya saja ketika ditanya siapa yang kau sembah, akan menjawab tidak berbeda. Intinya ketika ditanya apa yang kau sembah, ajarkan di kehidupan ini, itu mau ilmu tingkat apapun akan sama tuh, ya kan? Seperti orang beragama menjawab, oh yang kami sembah ini, apa yang diajarkan atau ditinggalkan, itu ilmu tingkat tingginya mentok sama tuh mana kehidupan, keindahan. Mau alasan gimana pun, kalau terjadi ketidakbenaran, itu akan diteliti dan mendapatkan hasil yang sama juga. Oh ini nggak bener nih, hanya satu doang nih yang akan bersikeras, maka tetap begitu, nggak sama siapa yang kamu sembah gitu. Jadi begitu. Jadi Indonesia pengennya gimana, ya kan? Mana sih pengennya seperti mana ungkapkan udah. Kalau sudah begitu berarti kan Anda nih mendapatkan banyak problem aja yang Anda nggak lihat kan, ya kan? Mereka nih ternyata mengefek ke diri Anda berdasarkan hal-hal yang nggak fair, ya kan? Nggak pada tempatnya. Padahal coba berpikir keras mengenai kebenaran ini, mengutarakan ini, semuanya terasa aduh kurang ajar, bikin bego rasanya, ya kan?
jadi buang-buang waktu memikirkan sesuatu yang mengada-ada, ya kan, ini itu ini itu ini itu ini, ya kan. Aneh jadi gue nggak pengen berpikir kayak gitu, ya kan. Pokoknya intinya begitu deh. Jadi keadaannya Ana sih pengen hijrah nih. Ana pengen hijrah. Kalian kan rezeki kan beda-beda, ya kan. Sekarang kita pikirkan nih fokus masing-masing. Ana pasti pengen hijrah, tinggal di tanah suci. Kan nggak mungkin semuanya harus berpikiran kayak begitu, ya kan. Contohnya seperti Syahri Jabir tuh. Syahri Jabir sih pengennya tetap di Indonesia, ya kan, keluarganya. Kalau Ana justru pengen ke sana. Jadi apa yang terjadi pada keinginan Syahri Jabir keluarganya sama seperti keinginan Ana untuk keluarga Ana, paham nggak? Tapi kan kalau dipikir-pikir lagi, samanya bagaimana? Syahri Jabir dari tanah suci ke sini, ya kan. Kalau Ana dari sini pengen ke sana, itu sebenarnya sama tuh, ya kan. Seperti yang terjadi sama perang dunia ke-1 begini, tapi hanya banyak karena hal yang tidak dibenarkan, yaitu peperangan gini-gini, kehancuran, kebenaran. Tapi sama tuh yang terjadi, paham nggak? Yang itu yang Ana rekam tuh sebelumnya gitu, kayak gitu-gitu. Sama seperti agama kalian kan berbeda sama Ana nih kan, tapi ntar sama nih kita nih gini-gini, tapi nggak sama gini-gini. Terusnya nih kehidupannya sebetulnya jelas nih asli, ya kan, jelas. Jadi Ana sebenarnya cuma pengen ngerekam begitu doang sih, maksudnya ini udah menuju proses penjelasan lagi, ya kan. Jadi waktu terus berjalan, penjelasan lagi yang terjadi, ntar akan terjadi penjelasan lagi. Udah deh, nggak usah dipikirin gitu. Kalau ingin penjelasan lagi yang jelas-jelas aja. Afghanistan lah tuh, penjelasan Afghanistan aja kayak gimana, ya kan. Penjelasan Afghanistan, penjelasan Palestina, ya kan. Kenapa tuh Palestina tuh? Terus penjelasan Suriah, kenapa tuh? Penjelasan Mesir, penjelasan Malaysia, ya kan. Kalian kalau pengen berpikir, kalau nggak rezeki rumit, ya kan. Rumit akhirnya bisa aneh-aneh, ya kan. Namun nggak ada yang tahu apa yang dipikirkan orang di dalam kamar, ya kan. Apalagi zaman dunia sekarang ada dunia internet, ya kan. Nggak ada yang tahu, ya kan, gimana caranya tuh. Akhirnya yang terjadi sebagaimana yang dipikirkan orang yang menembak Pangeran Austria, ya kan. Nggak ada yang tahu apa yang dipikirkan tuh. Tiba-tiba tuh Pangeran Austria mati, akhirnya perang dunia ke-1 dimulai, ya kan. Sama yang terjadi di banyak tempat, nggak ada yang tahu, tiba-tiba terjadi aja. Gimana caranya supaya ini. Aduh, makanya Ana pengen hijrah. Ana terus terang memiliki sesuatu hal yang Ana belum miliki nih. Kedepannya banyak yang kayak begitu. Jadi ini kalau di rasa lagi berarti rumit, ya kan. Misalnya rezeki nggak rumit berarti. Jadi begitu. Intinya semoga masuk surga, ya. Cuman masuk surga jangan sembarangan yakin masuk surga seperti yang diketahui. Tahu dari mana masuk surga? Terus yakin seperti yang diketahui. Yang diketahuinya bagaimana coba, ya kan. Banyak orang berpikir masuk surga karena pengetahuan yang diketahuinya. Ternyata dirasa-rasa, pengetahuan yang diketahuinya begitu, ternyata dia merasa masuk surga tuh. Bertingkat-tingkat nih kan, orang begini, orang begitu.
ya kan, banyak contohnya kan. Contohnya itu yang terjadi mengenai diskusi-diskusi itu yang ada di otaknya apa nih sebetulnya, ya kan, pemikirannya menyusun seperti buku, mau tipis mau tebal, ya kan, berpikir seperti buku. Ya ini buang-buang waktu nih, nggak mungkin lah baca buku begitu banyak kalau nggak perlu, ya kan. Coba pikirkan baik-baik, orang berpikir seperti membaca buku sebetulnya. Kalau nggak perlu baca buku, ngapain baca buku, ya kan. Yang jelas baca kitab suci sangat perlu. Kalau cara bacanya salah juga aduh gimana lagi, akhirnya bagaimana, udah deh Afghanistan aja deh. Semoga juga Afghanistan menjadi negara yang arah bertujuan yang lurus, amin ya rabbal alamin. Semoga ada negara lain juga akhirnya, karena berhubung soal agama, sebenarnya orang-orang beragama lain kalau misalkan paham apa yang Anda maksud nih, akan serasa tuh, oh ternyata yang Anda pikirkan begitu tuh, aku paham tuh yang Anda pikirkan tuh. Kalau itu terjadi pada agamanya itu akan serupa tuh, akan sama, paham nggak, akan sama. Kehidupan akan seperti ini, begini, begitu, baik, indah, benar. Tetapi tetap ada kesalahan yang akan terjadi di kehidupan ini, entah apa itu. Yang jelas adalah mengenai kau sebetulnya menyembah siapa ketika beragama. Ya kayak gitu, paham kan? Mudah ya, kayak begitu maksud aku, maksud Ana, kayak gitu. Jadi semoga rezeki, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak jelas ya apa yang akan terjadi, wallah.